Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Darmawan, NIM 2006050110077. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan produk UMKM di era pandemi berbasis digital. Ini merupakan tema yang saya angkat untuk UTS Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini latar belakangnya saya mengambil tema ini adalah dampak dari situasi sekarang yang pastinya kepada semua pedagang ataupun usaha menengah itu UMKM itu yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Nah, di sini inovasi saya yang saya kembangkan adalah bagaimana pemasaran produk oleh usahawan UMKM ini tetap berjalan meskipun di era yang sulit untuk bertemu secara langsung ataupun transaksi yang secara langsung face to face. Oleh karena itu saya mengembangkan dan membuat tema yang akan membantu para pengusaha UMKM tersebut. Dari studi kelayakan, hasil analisis saya adalah yang dikerjakan oleh sistem lama adalah yaitu metode yang sebagaimana mestinya transaksi secara langsung face to face, yaitu terjadi transaksi uang atau barang itu terjadi dalam satu tempat. Nah, sedangkan yang dihasilkan oleh sistem yang baru untuk mencapai sasarannya adalah dengan adanya sistem yang dirancang ini, maka usaha UMKM yang berada di masa pandemi ini tetap berjalan, yaitu dengan tetap memasarkan produk mereka melalui teknologi digital, yaitu tetapi mereka melakukan transaksi secara contactless atau mereka berada dalam jaringan. Lalu permasalahan yang dipecahkan oleh sistem baru adalah berdasar pada poin 2, yaitu permasalahan yang dipecahkan oleh sistem baru adalah mereka dapat menggunakan teknologi yang berbasis digital ini untuk tetap memasarkan produk mereka sehingga roda usaha mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya, yaitu hubungan antar produsen dan konsumen, sehingga sistem ini diharapkan dapat meringankan permasalahan yang muncul di saat pandemi saat ini. Untuk hasil penilaian kelayakan teknis seperti segi ekonomi, hukum, operasi, dan jadwal, itu dari segi teknis nilai efektivitas cukup besar karena penggunaan teknologi yang berbasis digital ini mempermudah pengerjaan seperti pemasaran produk itu lewat iklan. Dalam segi ekonomi, pendapatan terbilang stabil karena biaya operasional yang dibutuhkan tidak memakan banyak biaya dan juga perawatannya tidak tinggi. Untuk segi hukum, ini legal dan mendapatkan perizinan atas peraturan setempat yang akan disetujui oleh klien itu sendiri. Lalu operasi dan jadwal itu cenderung fleksibel karena mereka dapat mengatur dan memasang jadwal-jadwal yang mereka aktif atau hari kerjanya, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen ini tetap saling mengerti dan dapat berjalan seperti itu. Metode yang digunakan adalah metode agile di sini, karena metode agile lebih baik dari metode waterfall, yaitu juga memfokuskan interaksi antar pribadi kepada klien sehingga tidak terlalu fokus pada tools dan menampilkan perangkatnya yang berfungsi. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita membimbing atau
membimbing para klien ini bagaimana cara menggunakan teknologi yang kami rancang sampai mereka dapat menggunakan teknologi ini dengan sendiri, seperti itu. Untuk data flow diagramnya seperti ini. Ini untuk level 0. Pada level 0 ini seperti umum, yaitu ada 3, user, seller, dan admin. Untuk user itu jika belum registrasi maka akan registrasi dulu dan input datanya, lalu tervalidasi. Setelah tervalidasi akan mendapatkan hak akses. Lalu setelah mendapat hak akses, mereka akan menuju layanan aplikasi yang akan menggunakan layanan-layanan tersebut. Sementara itu seller akan input data juga, itu input datanya login dan login sebagai seller. Lalu mereka memantau apakah ada user dari pembeli untuk membeli produk mereka atau tidak. Jika iya, maka seller ini akan memvalidasi apa yang telah ditransaksikan antara user dan seller. Itu hak akses oleh seller, lalu akan disalurkan kepada admin. Dari admin sini juga akan memvalidasi data dan membuat laporan antara seller dan direkap dan divalidasi datanya, seperti itu. Untuk level 1 ini lebih detail, artinya alur programnya itu bagaimana user akan mendapatkan access permission setelah login berhasil. Lalu seller juga mendapat hak aksesnya dengan menuju data storage mereka. Pada data storage ini ada data storage pemasaran dan pembelian. Itu akan menampung data dari user yang akan melakukan layanan aplikasi sesuai yang mereka pilih. Lalu admin juga sama pada level 0, yaitu akan merekap dan membuat laporan seperti itu. Dan daftar pustaka ini ada 7 saya gunakan yang terindeks seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.